Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya M. Zaki Elwi, mahasiswa Institut Yayan Langsa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di podcast ini saya akan membahas tentang sabar dan ikhlas. Oke, sabar itu memang tanpa akhir. Sabar harus disertai keikhlasan saat menerima suatu takdir. Berbagai takdir dan tantangan dalam hidup harus disertai dengan kesabaran jika hasil akhirnya belum sesuai harapan. Padahal sudah melakukan ikhtiar maksimal. Kemudian ikhlas ini menerima ketentuan tersebut. Dalam ajaran Islam terdapat keutamaan sikap sabar yang bisa didapatkan oleh orang yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana Allah akan memberikan kemuliaan bagi hambanya yang dapat menghadapi setiap ujian dengan penuh kesabaran. Bukan hanya itu, sikap sabar juga dapat mendorong setiap orang untuk terus bertawakal kepada Allah, berusaha dan berserah diri hanya kepada Allah. Dalam Islam, seperti dikutip dari buku Ikhlas karya Dr. Umar Sulaiman Al-Asghar, bahwa ikhlas merupakan satu-satunya tujuan ibadah. Jadi ikhlas ini adalah ajaran yang menjadi dasar diutusnya semua Rasul Allah. Ikhlas adalah inti dakwah para Rasul. Di para ulama ini mendefinisikan ikhlas sebagai seluruh ibadah yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Al-Raghib dalam kitab Mufradat mengatakan, ikhlas adalah menyingkirkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sahal Ibnu Abdullah mengungkapkan, ikhlas adalah menjadi seluruh gerak dan diam hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya sesuatu yang diinginkan tidak tercapai karena di luar batas kemampuan. Jadi manusia bukanlah tanpa celah, jauh dari kesempurnaan, karena bukan malaikat yang selalu benar, karena melakukan apapun atas petunjuk dari langit. Manusia itu ada kalanya mendapatkan ujian dari Sang Pencipta. Jadi ujian tersebut tidak selalu berujung pada keberhasilan mengatasinya. Terkadang hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Saat itulah sabar dan ikhlas menerima ketentuan Sang Pencipta menjadi suatu keharusan. Jadi sabar dan ikhlas itu bukan pasrah pada keadaan, akan tetapi menerima ketentuan Allah bahwa Sang Pencipta belum mengizinkan kita untuk meraihnya karena dianggap kita belum siap atau belum saatnya mendapatkan keberhasilan tersebut. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi sehingga setiap manusia harus berbaik sangka atas segala keputusannya. Pada Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Jika seseorang mendapatkan suatu takdir atau gagal dalam suatu hal, ikhtiar harus terus kembali dilakukan dengan memperbaiki cara melakukannya, sebatas apa yang kita lakukan itu benar. Takdir atau kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, sehingga sabar dan ikhlas adalah bagian dari siklus penutup setelah takdir atau kegagalan yang Allah ujikan kepada setiap hambanya. Hal yang perlu diingat bahwa Allah memberikan otak yang sangat sempurna, akal dan pikiran, serta hati nurani. Maksimalkan potensi itu untuk melakukan yang terbaik pada setiap pilihan hidup kita. Masalah hasil ini serahkan pada Sang Penentu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika hasil akhir tidak sesuai harapan, maka itulah takdir yang harus dijalani sebagai cobaan hidup. Bijaklah menerimanya
jalani dengan kesabaran dan keikhlasan. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menerima ketentuannya. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan semoga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sabar dan ikhlas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.